Hai, welcome to Gyabetsu. Mirai sudah sangat merasa geram dengan tingkah kedua orang tua ini. Wataknya yang serius dan ambisius dihadapkan dengan tingkah yang dianggap kekanak-kanakan dan terlalu santai dalam menjalankan sebuah misi tingkat atas. Mirai yang menjunjung tinggi mimpi ingin menjadi seorang shinobi hebat terasa ekspektasinya selalu dipatahkan dengan tingkah laku shinobi yang berstatus senior di Konoha ini. Bukan seperti ini sosok shinobi hebat atau mungkin Hokage yang ada di bayangan Mirai. Ayo kita lanjut perjalanan Mirai menemukan arti sesungguhnya dari makna shinobi dalam Konoha Shinden Part 2. And the story begins. Setelah dia merasa kesal karena metode yang dilakukan oleh Kakashi untuk menasihati para pencuri, masih dalam lamunannya, tiba-tiba Kakashi dan Gai hilang dari sekitarnya. Rupanya Gai sedang bersama sekelompok orang untuk berfoto bersama. Ini membuat Mirai sangat panik. Dia berpikir bagaimana jika ada seseorang teroris di antara banyaknya orang-orang itu dan melakukan sesuatu ke Master Gai. Dan Kakashi juga menghilang. Mirai mencari Kakashi dan sampai akhirnya melihat Hokage ke-6 ini sedang berada di dekat sebuah pohon dan dari kejauhan terlihat sedang menangis. Mirai merasa heran dengan sangat tiba-tiba Kakashi menghilang dan menangis setelah berdiri di bawah sebuah pohon. Sementara Gai hanya bergumam bahwa itu adalah tempat suci dan Kakashi selalu berbicara jika dia selalu ingin ke sana. Mirai menganalisis apakah mungkin pohon ini semacam kode atau lainnya dan hal misteri lain yang ditemui dalam misi TRS. Namun kenapa di tempat seperti ini? Ini terlalu terbuka. Tapi keraguan itu kembali dia yakinkan setelah melihat Kakashi yang biasanya datar mengeluarkan emosinya. Mirai sangat heran melihat Hokage ke-6 ini menangis dengan penuh keharuan. Dalam lautan air matanya, Kakashi berkata, "Akhirnya setelah bertahun-tahun aku bisa berdiri di tempat suci ini, wahai buku Icha-Icha Paradise." Itu sangat membuat Mirai kebingungan nama buku Icha-Icha. Karena bisa kita interpretasikan Icha-Icha berarti menggoda. Mirai pastinya bingung seperti apa buku dengan judul menggoda. Namun di sisi lain, Gai sangat terharu dengan pencapaian Kakashi ini. Icha-Icha adalah buku favorit Kakashi semenjak dia masih muda, dan akhirnya Kakashi bisa mewujudkan impiannya. Aku sangat terharu. Gai mengatakan itu sambil larut dalam kesenangan melihat teman baiknya mewujudkan mimpi. Kebingungan Mirai semakin menjadi-jadi. Dia semakin tidak paham masa muda Kakashi, buku Icha-Icha, dan siapa penulis buku ini. Mirai menyangka pasti si penulis buku ini juga sama anehnya dengan kedua orang tua ini. Kakashi menyampaikan kepada Mirai dan Gai bahwa lokasi tumbuhnya pohon ini adalah lokasi persis di mana buku yang ia baca diadaptasi menjadi film. Semakin bertambah kebingungan Mirai. Apakah penyebab banyak pasangan muda di wilayah ini dikarenakan efek populernya buku ini? Tapi ini buku favorit Hokage. Masa iya para anak muda bisa membaca buku yang sama dengan Hokage? Mungkin isi bukunya mengandung cerita yang sangat mendidik dan membantu meningkatkan kekuatan jutsu. Mirai memutuskan untuk mengambil sikap dan menanyakan kepada Kakashi, "Apakah menurutmu aku harus membaca buku ini?" Ya, Kakashi hanya menjawab dengan sikap penuh penghayatan. Namun Gai sangat protes dengan pernyataan Mirai dan mengatakan jika kau masih terlalu muda. Setidaknya mungkin sinopsisnya, jawab Mirai. Tidak bisa, aku tidak bisa membiarkan itu. Tapi jika kau menginginkan rekomendasi buku yang bagus, aku punya untukmu. Buku dan video latihan full 24 jam yang aku edit sendiri. Kakashi memotong pembicaraan, aku yakin latihan 24 jam itu mustahil. Mirai pun menyepakatinya. Situasi kembali dalam perdebatan. Gai masih mencoba meyakinkan yang lain jika buku itu sangatlah bagus, dengan mencontohkan Lee yang sangat hebat karena latihan dengan buku itu. Kakashi kembali memotong kata-kata Gai dengan mengatakan kalau Lee juga mendapatkan pelatihan khusus, bukan latihan 24 jam full. Sementara Mirai kembali dalam lamunannya. Sambil menatapi tingkah dan perdebatan dua tetua Konoha ini, Mirai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah kedua orang ini jika bersama selalu seperti ini? Dan apakah jika ayahku masih hidup, dia akan ada dalam misi ini bersama mereka? Dalam keheningan lamunan, Mirai disadarkan oleh teriakan Master Gai. Baiklah, kita akan melakukan program latihanku nanti di penginapan. Latihan 24 jam di pemandian air panas apa enggak berlebihan?
sahut Kakashi. Dan Mirai mencoba memfokuskan diri jika ini adalah misi. Fokus. Guy dan Kakashi menjauh dari Mirai untuk segera pergi. Dan dari kejauhan Mirai mendengar Guy mengatakan kepada Kakashi, "Tidak setiap hari kita bisa liburan seperti ini atau sekedar pergi ke pemandian air panas. Kau ini sungguh kasihan Kakashi, mereka tidak memperbolehkanmu keluar desa jika bukan atas nama misi." Mirai terpukul menyimpulkan kalimat yang ia dengar barusan. Dia mulai ragu apakah misi ini adalah benar-benar misi TRS yang sangat rahasia. Dan dia hanya jadi pengantar saja. Dan kenapa pula Naruto, Hokage ke-7, mengeluarkan Mirai dari tim pengawalan pertemuan para Kage dan lebih mengutusnya untuk mengantar perjalanan Kakashi dan Guy ini? Apakah karena aku belum layak? Mirai kembali merasa ragu. Di malam hari, Mirai melihat Kakashi dan Guy sedang bersiap makan malam. Dari pergerakannya, Mirai semakin yakin jika memang sebenarnya mereka berdua ini sedang menikmati liburan. Dia juga meyakinkan diri bagaimana bisa aku salah sangka bahwa misi ini adalah misi TRS. Tugasku hanyalah menjadi penjaga liburan mereka. Misiku akan selesai setelah mereka bersenang-senang dan kembali ke Konoha. Tapi misi tetaplah misi. Aku akan selesai dalam 1 atau 2 hari lagi. Aku hanya tinggal fokus. Baru saja sesaat setelah Mirai memutuskan untuk fokus, dia langsung merasa heran. Kenapa Master Kakashi tidak sadar atau seperti melamun? Dia bersiap akan makan tetapi topeng di wajahnya masih terpasang. Dan Kakashi menghilang. "Kau bisa kena flu, di sini anginnya dingin." "Aku cuma mengerjakan tugasku Pak, ini cara yang aku pilih," jawab Mirai. Tiba-tiba Kakashi muncul di belakang Mirai. Hal itu menyimpulkan 2 hal. Pertama, Kakashi menyadari jika dirinya sedang diawasi. Kedua, Mirai tidak sadar jika pengawasannya disadari atau bahkan tidak mengetahui kedatangan Kakashi. Mirai merasa heran padahal Kakashi terlihat melamun dan tidak fokus. Bahkan Kakashi tidak menyadari jika makanannya diambil oleh Guy, tapi dia menyadari posisi Mirai yang lebih jauh dan mengawasinya. Kakashi menjelaskan, sulit baginya untuk menikmati makanan jika terus diawasi seperti ini. Dan alasannya membiarkan Guy mengambil makanannya karena memang Kakashi kurang menyukainya. Makanan itu tidak baik bagi perut orang tua, namun Guy tetap memakannya walau sering membuatnya sakit perut. Lalu Kakashi menawari Mirai makan yang terlihat lemas dan lapar. Mirai pun dengan ekspresi penuh kekecewaan menjawab, "Tidak Pak, tidak apa-apa. Aku tidak bisa. Aku hanyalah pengawal Anda." Namun seketika Mirai langsung memarahi sikapnya sendiri. "Dasar bodoh, aku harusnya gak bicara seperti itu. Dia pasti akan menganggapku seperti anak-anak." "Melihatmu membuatku jadi teringat Asuma saat masih muda." Kakashi menenangkan Mirai. Dia itu sama canggungnya. Asuma terakhir sebagai putra Hokage, penuh tekanan dan harapan. Tampaknya memberi dia banyak masalah karena sering dibandingkan dengan ayahnya. Lalu dia pernah kabur dari Konoha. Namun setelah kembali dari pelariannya, dia menjadi lebih santai dan tidak kaku untuk bertemu dengan ayahnya. "Kau seperti Asuma muda, memberi standar terlalu tinggi untuk dirimu sendiri. Kau harus bersikap lebih santai." Dan Naruto juga cemas kepadamu. Itu alasan dia mengirimmu untuk ikut bersama kami. Jika kau masih bersikap seperti ini, tidak akan ada hal yang berjalan baik menurutmu. Semua selalu terasa kurang. Mirai hanya bisa merenung mendengarkan perkataan Kakashi yang ia rasa sangat benar. Cerita tentang ayahnya yang sangat dirasakan oleh Mirai sekarang. Cara Kakashi menyimpulkan tingkah laku Mirai juga sangat terasa olehnya suatu kebenaran. Mirai juga sekarang sadar bahwa Hokage ke-7 tidak membuangnya karena dia tidak layak, tapi untuk hal yang lebih baik. Kakashi kembali menutup kegelisahan Mirai dengan mengatakan bahwa walaupun terlihat seperti liburan, tapi misi pemeriksaan ini memang benar misi rahasia. Jika kau terus memberi tatapan tajam seperti pemangsa itu, justru orang-orang akan tahu kalau kau shinobi. Pemangsa? Apa emang sekelihatan banget itu ya? Ah, aku paham. Saat tadi siang, Anda dan Master Guy sengaja membuat lemparan kuna itu meleset agar tidak dicurigai. Sudah kuduga. Gak, itu beneran, jawab Kakashi. Mau bagaimanapun, Guy dan aku bisa rileks dan santai dalam misi itu karena penjagaanmu. Oke, mulai besok aku akan mulai santai, tapi masih tetap menjaga Anda dengan sekuat tenaga, Tuan Hokage ke-6. Tapi sayang sekali, misi ini akan selesai hanya dalam 1 atau 2 hari lagi. Kakashi heran mendengar perkataan Mirai.
Kakashi meyakini jika Mirai sudah salah mendengar informasi yang seharusnya 20 menjadi 2. Misi ini akan dilakukan selama 20 hari, bukan 2 hari. Mirai otomatis salah tingkah di depan Kakashi. Sambil memegangi kepala dan tatapan kosongnya, dia berteriak bahwa dirinya salah dan panik bahwa dia hanya membawa sedikit pakaian ganti. Kakashi dalam herannya mengatakan, "Apa itu semua gara-gara kau tipu orang yang sepertinya terlihat fokus tapi sebenarnya melamun?" Dengan wajah yang memerah, Mirai langsung meyakinkan Kakashi jika ia tidak begitu. Ini hanya terjadi satu kali ini saja, dan ia tidak selalu begitu. Kejadian ini tentunya sangat bertolak belakang dengan sangkaan Mirai yang menyimpulkan bahwa Kakashi sering melamun, bahkan dalam makan malamnya. Namun sebenarnya Kakashi sangat fokus dan menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Hingga keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju negeri uap. Perjalanan dipandu oleh Mirai yang berpatokan sebuah peta di tangannya. Sampai jumpa di Konoha Shinden Part 3. See you!